Halo rekan-rekan profesional dan juga milenial, apa kabar? Senang sekali saya Pucuk Rizaldi kembali menjumpai Anda di tema terbaru saya pada episode kali ini. Nah, kali ini kita akan membahas tema yaitu bagaimanakah kita mengetahui hal-hal yang bisa menjadi penghancur dalam kehidupan kita. Tanpa kita sadari ternyata hal itu muncul dan kita lakukan. Dan cepat atau lambat hidup kita perlahan tapi pasti akan mengalami kehancuran. Nah, bagaimanakah cara mengatasinya dan bagaimanakah ciri-ciri kehancuran dalam hidup kita atau tindakan yang perlu kita hindari agar tidak terjadi kehancuran dalam kehidupan kita. Nah, rekan-rekan profesional dan juga milenial, sebelum saya memulai tema saya pada kesempatan kali ini, saya minta Anda untuk bisa subscribe terlebih dahulu, like, share, dan juga komen. Tujuannya apa? Agar Anda selalu update mendapatkan informasi terkait mengenai tema dan juga motivasi hidup yang terbaru dari saya. Yuk kita mulai saja materi kita pada kesempatan kali ini. Nah, rekan-rekan profesional juga milenial, pada saat kita berbicara mengenai hal-hal yang dapat menghancurkan kehidupan kita, banyak cara yang mungkin sudah pernah kita lakukan atau bahkan tidak pernah sama sekali kita lakukan untuk bisa membenahi kehidupan kita. Ya, setiap manusia memiliki kebiasaan buruk tentunya dalam kehidupannya, di mana masing-masing kebiasaan buruk ini perlu diperhatikan karena bisa menjadi kebiasaan yang menghancurkan hidup dan juga karir. Nah, oleh karena itu, kebiasaan buruk ini jika terus berlanjut akan merugikan hidup dan juga karir Anda. Kita manusia adalah makhluk yang sempurna, kita diberikan akal, kita diberikan hati. Manusia yang sempurna adalah ia yang mampu berpikir, ya. Dan oleh karenanya dalam kehidupan ini kita sebagai manusia hendaknya senantiasa berpikir. Nah, sekarang saya akan membagikan informasi kepada Anda semuanya. Kira-kira apakah yang harus kita hindari dalam kehidupan kita sehingga tidak mengakibatkan permasalahan yang bisa menghancurkan kehidupan kita. Yang pertama adalah tidak ada kejelasan visi, ya. Banyak orang bertanya tentang apa visi hidupnya, apa tujuan hidupnya. Hidupnya rasanya hambar loh ya, dan tidak bergairah karena kita tidak tahu kemana arah kehidupan kita dan apa yang kita perjuangkan. Tentu saja orang berbeda-beda dan faktor yang mempengaruhinya sangat banyak. Bisa agama, bisa keluarga, pertemanan, karir, dan lain sebagainya. Nah, sekarang silahkan Anda cari visi dan tujuan hidup Anda masing-masing. Pada saat Anda menemukannya, pada saat Anda fokus, pada saat Anda srek ya, atau boleh dikatakan pede dan yakin itu adalah merupakan visi dan tujuan Anda, maka akan menjauhkan Anda dari kehancuran hidup. Karena Anda tahu nih, mau kemana Anda dan kemana fokus Anda. Yang kedua adalah kecepatan tanpa kompeten, ya. Mungkin sudah menjadi sebuah kebiasaan di sekitar kita bekerja secara cepat, ya. Asal aja mengerjakan tugas tanpa mengetahui tentang detail tugas itu seperti apa. Alhasil pekerjaan memang selesai tetapi tidak sempurna. Ketika kita mengerjakan sesuatu tanpa mempunyai kompetensi, seakan-akan pekerjaan telah selesai. Padahal disitulah awal dari petaka. Mungkin pekerjaan memang selesai, tapi akibat setelahnya adalah pelanggan menjadi kecewa, atasan menjadi kecewa, klien kita kecewa, dan kekecewaan yang lain atas pekerjaan kita juga muncul begitu. Akibat selanjutnya adalah kita menjadi tidak dipercaya oleh orang lain. Itu takutnya ya. Lantas selanjutnya adalah bingung dengan kesuksesan di sekeliling kita. Mungkin kita sekarang menjadi orang yang tertinggal dibandingkan dengan rekan dan teman kita. Tidak usah bingung teman-teman dan juga profesional. Semua orang punya waktunya sendiri-sendiri. Jika kita terus berusaha, kelak kita juga akan mendapatkan kesuksesan seperti teman kita tadi. Nah, kesuksesan memang butuh waktu dan setiap orang punya waktunya masing-masing. Jika Anda bisa menjaga konsistensi dalam berusaha, maka keberhasilan akan Anda raih. Nah, kita sekarang beralih ke poin selanjutnya, yaitu terjebak pada proses bukan progres. Kita kadang terjebak dalam rutinitas ya, tetapi kita sering lupa untuk mengevaluasi pencapaian atau progres dari yang kita lakukan. Yang terjadi adalah terkadang kita hanya mengulang-ulang hal yang sama, mencari solusi atas permasalahan yang sama juga. Dan pada akhirnya kita terjebak di tempat ya. Kita punya banyak kesibukan tetapi level kita tidak bertambah sama sekali. Oleh karenanya ya, pentingnya untuk kita mempunyai ajang untuk bisa evaluasi, bisa dengan bertanya kepada orang lain atau bahkan membuat capaian tertulis. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai tidak mempunyai rencana cadangan. Kita tidak pernah tahu apakah usaha dan kerja keras kita akan berhasil atau tidak. Oleh karena itu penting untuk kita mempunyai rencana cadangan seandainya rencana utama kita mendapatkan kegagalan. Orang yang tidak punya rencana cadangan cenderung akan mudah menyerah loh ya. Saya pernah mengalami hal tersebut, mudah menyerah ketika ia gagal menggapai tujuan hidupnya.
Berbeda dengan orang mempunyai rencana cadangan, ketika rencana satu gagal, maka ia akan segera mencoba rencana yang lainnya. Dan yang terakhir adalah tidak ada aksi, hanya berbicara saja. Hanya omong doang, ya anak muda mengatakan demikian. Kagum dengan ide yang hebat tetapi melupakan aksinya. Kita memang dianjurkan untuk mempunyai rencana atau planning. Rencana adalah bagian pertama yang harus kita lakukan sebelum melakukan sesuatu. Tanpa rencana kita tidak akan tahu akan melangkah ke arah mana. Akan tetapi, ya, saya ulangi sekali lagi, akan tetapi tidak sedikit orang yang terjebak dengan tahapan perencanaan ini. Akhirnya hanya menjadi wacana saja tetapi tidak terrealisasikan dengan cukup baik. Kita boleh membuat rencana yang besar loh ya. Semua orang berhak untuk membuat rencana yang besar. Bahkan memang harus. Tapi kita juga harus mampu membuat tahapan untuk merealisasikannya. Think globally, ya. Act locally, ya. Berpikirlah besar tetapi giat melakukan dari hal yang terkecil. Karena rencana yang besar adalah kumpulan dari pekerjaan-pekerjaan kecil. Rekan-rekan profesional juga milenial, itu tadi tema saya mengenai bagaimanakah cara kita untuk bisa mengatasi hal-hal yang bisa menghancurkan hidup kita. Semoga materi dan juga informasi singkat yang saya sampaikan kepada Anda bisa memberikan berkah dan juga manfaat bagi Anda, keluarga, dan juga saudara, serta teman-teman Anda semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhir kata saya Pucuk Risaldi, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa dan sukses menyertai kita.